天不亡我玉手宗啊！小友，你想要可不是破石头。口气不小，你竟然！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen part 75 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Centian yang pergi ke sekte penjinak binatang untuk mengobati leluhur sekte mereka. Dengan ditemani oleh ketua sekte penjinak binatang bernama Chu Feng, Centian masuk ke dalam sebuah ruangan yang diisi oleh banyak praktisi. Chu Feng memberitahukan kalau praktisi yang dikurung di dalam penjara merupakan alkemis yang mencoba melakukan pengobatan kepada leluhur mereka. Melihat situasi ini, Chu Xinghan bertanya apakah Centian yakin mau mencoba untuk mengobati leluhur sekte penjinak binatang. Centian meminta Chu Xinghan untuk tenang karena dia yakin bisa menyelesaikan masalah ini. 让他们暂时住在了此处。放心，我有分寸。 Beberapa saat kemudian mereka bertiga sudah sampai di tanah terlarang milik sekte penjinak binatang. Chu Feng lekas meminta leluhur sekte untuk segera keluar karena dia sudah membawakan seorang alkemis. Naga milik leluhur sekte penjinak binatang langsung keluar untuk memberikan sambutan kepada Centian. Leluhur sekte juga heran kenapa Chu Feng malah membawakan seorang alkemis yang begitu muda seperti Bang MC. Di saat yang sama Tuan Jian berkata di dalam kolam spiritual di hadapan mereka ada beberapa butir besi dingin yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk memperbaiki baju zirah langit. Tuan Jian mau kalau Centian mendapatkan besi dingin tersebut. Dia begitu yakin jika baju zirah langit bisa diperbaiki, maka seorang praktisi ranah Martial King tidak akan bisa memberikan luka kepada Centian. Chu Xinghan kemudian berbicara kepada leluhur bernama Chu Tianlong kalau dia mendapatkan kenalan alkemis muda bernama Centian yang bisa membuat pil pemulih darah. Ditunjukkannya pil pemulih darah membuat Chu Tianlong kaget karena ada alkemis yang begitu muda tapi sudah bisa membuat pil tersebut. Pak Tua Tianlong juga memberikan peringatan kepada Centian akan konsekuensi jika Bang MC gagal untuk mengobatinya. 是我刚认的大哥。 这般年纪，今日老夫没能恢复。 Aku datang sendirian ke tempat ini, jadi kamu tidak perlu menaruh kecurigaan. Racun penghancur tulang di dalam tubuhmu sepertinya membuatmu selalu mewaspadai orang baru, ucap Centian kepada Pak Tua Tianlong. Ucapan Centian ini lagi-lagi membuat Pak Tua Tianlong kaget. Dia tidak menyangka Centian mampu mengenali racun penghancur tulang. Pak Tua Tianlong pun langsung mengambil pil pemulih darah di tangan Chu Xinghan untuk dia konsumsi. Belum lama setelah mengonsumsi pil pemulih darah, kesehatan Pak Tua Tianlong tampak membaik. Chu Feng sebagai ketua sekte sangat senang karena pada akhirnya sekte penjinak binatang berhasil terselamatkan. Pak Tua Tianlong pun tampak bersemangat karena sudah lama sekali dia tidak merasa tubuhnya sebugar ini. Di satu sisi dia juga mempertanyakan kenapa racun penghancur tulang belum sepenuhnya menghilang. Centian memberikan penjelasan kalau Pak Tua Tianlong sudah lama terkena racun penghancur tulang, jadi tidak bisa disembuhkan hanya menggunakan pil pemulih darah saja. Bang MC pun kemudian bertanya siapakah orang yang sudah meracuni Pak Tua Tianlong menggunakan racun penghancur tulang tersebut.
Pak Tua Tianlong pun lekas tertawa karena dia sedikit malu untuk memberitahukan penyebab racun yang dia dapatkan, tapi pada akhirnya Pak Tua Tianlong memberitahukan asal muasal racun di dalam tubuhnya. 5 tahun yang lalu ada seorang praktisi kuat dari alam suci memaksa sekte penjinak binatang untuk bergabung bersama dengan Istana Suci Lingwu. Tapi karena Pak Tua Tianlong menolak, akhirnya dia harus bertarung melawan orang tersebut selama 3 hari 3 malam. Dari pertarungan itulah Pak Tua Tianlong secara tidak sengaja terkena racun penghancur tulang yang digunakan oleh orang suci tersebut. Chen Tian memberitahukan kalau dia sudah mengetahui tentang Istana Suci Lingwu yang disebutkan oleh Pak Tua Tianlong. Bang MC berkata untung saja Pak Tua Tianlong berhasil mengusir orang tersebut. Kalau tidak, maka sekte penjinak binatang pasti berada dalam bahaya. 但告诉你也无妨，一不留神中了他的毒。若你能救得老夫性命。 Penjelasan Chen Tian ini membuat Pak Tua Tianlong meminta Bang MC untuk segera memberikan bantuan kepadanya, maka sekte penjinak binatang pasti akan menuruti semua permintaan apapun dari Chen Tian. Chen Tian kemudian memberikan resep bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pil hunyuan. Dengan menggunakan pil hunyuan, pasti racun penghancur tulang di dalam tubuh Pak Tua Tianlong sepenuhnya bisa dihilangkan. Setelah Chu Feng membaca resep bahan dari Chen Tian, dia menyebutkan kalau bunga Yuyang dan rumput Huan Hun tidak sulit untuk didapatkan. Tapi satu bahan lagi yaitu teratai salju sulit untuk dicari, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Dikhawatirkan kondisi Pak Tua Tianlong semakin memburuk, jadi mereka tidak bisa memberikan pertolongan di waktu yang tepat. Chen Tian kemudian memberikan sebuah pil bernama Qi Yuan kepada Pak Tua Tianlong. Dengan 1 butir pil tersebut, maka umur Pak Tua Tianlong bisa bertambah selama setengah tahun. Dengan waktu setengah tahun tersebut, maka Chu Feng bisa mencoba untuk mencari bahan teratai salju yang dibutuhkan oleh Chen Tian. Pak Tua Tianlong pun lekas bertanya apa yang diinginkan oleh Chen Tian akan coba dia penuhi. Tanpa pikir panjang, Bang MC langsung mengambil batu besi dingin yang tersimpan di dasar kolam spiritual. Tentu saja hal ini membuat Pak Tua Tianlong kaget karena ternyata Chen Tian mengetahui khasiat dari batu tersebut. Dia pun tidak ragu memberikan pujian kepada Chen Tian. Beberapa saat kemudian Chen Tian bersama dengan Chu Xinghan akan pulang ke sekte Ling Tian terlebih dahulu. Ketika berada di tengah jalan, mereka berdua mendapatkan hadangan dari Pak Tua Musan yang menginginkan buku kuno yang didapatkan oleh Bang MC di pelelangan pavilion Tong Tian. Alih-alih merasa panik, Chen Tian malah bertanya apakah Pak Tua Musan hanya datang sendirian untuk merebut buku kuno di tangannya. Sontak hal ini membuat Pak Tua Musan kesal karena anak muda yang hanya berada di ranah Wuzong tapi malah bersikap kurang ajar di hadapannya. Tampaknya Istana Suci Lingwu mengutusmu untuk menemui kematian, ucap Chen Tian di hadapan Pak Tua Musan. Penyebutan nama Istana Suci Lingwu membuat Pak Tua Musan langsung bersiap melakukan serangan karena tidak ada orang yang boleh mengetahui kalau keberadaan Istana Suci Lingwu masih ada sampai sekarang. Serangan yang hendak dibuat oleh Pak Tua Musan langsung tertahan karena Bang MC memanggil Mei Lin. Pak Tua Musan begitu kaget karena ternyata ada seorang wanita monster level 6 yang melindungi Chen Tian. Tidak butuh waktu lama, Mei Lin langsung menyerap tubuh Pak Tua Musan untuk dimasukkan ke dalam sebuah dimensi. Di saat yang sama, Chu Xinghan begitu kagum karena Chen Tian berhasil menaklukkan seorang wanita cantik yang sangat kuat. Dia pun kepikiran untuk belajar dengan Chen Tian agar tidak kesulitan untuk mencari seorang istri. Mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang ke sekte Ling Tian. Sementara itu, murid-murid sekte Ling Tian ternyata sedang berperang melawan sekte iblis. Mereka dalam keadaan terpojok karena kalah jumlah orang. Bahkan Luo Xi harus menerima beberapa kali serangan yang dibuat oleh anggota sekte iblis.
Murid-murid Sekte Iblis sangat percaya diri hari ini mereka akan membunuh semua anggota Sekte Ling Tian. Di saat itulah Chen Tian datang untuk memberikan pelajaran kepada murid-murid Sekte Iblis yang begitu sombong. Scene kedatangan Chen Tian ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.